Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dada Channel. Oke, di sesi anak ini kita akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol. Oke, langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu konsep VTP. Di sini teman-teman dapat perhatikan gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch, dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak. Untuk mengkonfigurasi hal tersebut, maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Dan untuk VTP sendiri, ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, dan kedua adalah client, dan yang ketiga terakhir adalah transparent. Namun, yang sering digunakan adalah server dan juga client. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server, dan yang lainnya adalah client. Jadi, nantinya kita konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nantinya yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi sejenis satu switch tersebut. Oke, kita masuk poin yang kedua, yaitu konfigurasi VTP. Perhatikan di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini untuk 5 switch sudah terkonfigurasi terang. Jadi di sini kita langsung saja konfigurasi VTP-nya dengan membuka switch 1. Kita ketikkan VTP mode server. Kemudian kita ketikkan lagi VTP domain, misalkan vikadwi.com. Lalu kita akan berikan password yang clean dengan perintah VTP password 123. Untuk passwordnya, setelah selesai kita konfigurasi VTP client pada switch 2. Ketikkan VTP mode client. Lalu ketikkan VTP domain vikadwi.com. Untuk domainnya kita harus samakan dengan VTP server. Sini kemudian kita setting passwordnya sama ya, yaitu 123. Selanjutnya kita lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasi VTP transparent. Kita buka switch 4, ketikkan VTP mode transparent. Kemudian berikan domain dan passwordnya. Dan pada switch 5 konfigurasikan VTP server. Nah, karena perintahnya sama dengan switch 1, di sini saya akan percepat saja ya. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita coba buat pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2, kita berikan nama A. Dan VLAN 3, kita menggunakan nama B. Lalu kita cek dengan show VLAN brief. Bisa diperhatikan di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kemudian kita cek pada klien dengan switch 2. Dapat diperhatikan di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada kedua pilihan tersebut untuk switch 4. Karena dia VTP mode transparent, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya, switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch lain. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual. Jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3, di sini kita bisa cek sendiri. Maka bisa diperhatikan untuk tampilannya masih default. Oke, kita masuk poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu problem dan solving revision number. Perhatikan di sini saya menambahkan 1 switch lagi. Untuk mempermudah mengenai materi ini, anggap saja 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja, di sini saya akan konfigurasi sebagai VTP server. Jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN.
Nah, di sini saya membuat 10 VLAN. Kemudian di sini bisa cek pada Do Show VTP Status. Perhatikan pada bagian Configuration Revision, di situ terdapat angka 9, artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan Do Show VTP Status, bisa diperhatikan untuk Configuration Revision-nya lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk penyambungan kedua switch ini antara switch 6 dengan switch 5 menggunakan kabel automatically. Nah, dan di sini kita konfigurasi terang di masing-masing switch. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch-switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan VLAN 3 dengan jumlah configuration revision-nya yang lebih besar. Dan beratnya sebagai VTP, server switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5 dengan Do Show VLAN Brief. Maka dapat diperhatikan, sekarang ada 10, artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya ya. Kemudian pada switch 6, kita akan tambahkan VLAN lagi sebagai pembeda. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration reversion-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A, revision-nya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara kita mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparent. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian kita cek lagi yaitu dengan Do Show VTP Status. Maka di sini sudah 0. Sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk VLAN. Di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan konfigurasi terang di kedua switch. Selanjutnya kita cek VLAN lagi dengan switch 6. Cek dengan Do Show VLAN Brief. Maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja. Itu konfigurasi di gedung A. Jika kita cek pada VTP status, maka untuk configuration revision-nya juga sudah 9, bukan 0 lagi. Oke, jadi sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai VLAN Trunking Protocol. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.